Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kang Rahmat mau ke Cilengsi, ada acara, tapi sebelumnya mau ke Tangerang dulu. Baik, ayo kita berangkat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampai ketemu. Sekarang kalau pakai HP baca gitu doang nggak kelihatan. Bener. Kalau min kalau Pak Mas Kim gitu. Dan juga ini Ananda Setiawan bin Mas Kim yang alhamdulillah sampai juga, dan juga para kakaknya, adiknya, saudara-saudara semua. Terima kasih sudah hadir di kediaman rumah kami, keluarga besar Haji Kodrat Asmara Sujam Haji. Sebelum berpanjang kalam, sama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Semoga hadiran kita di sini, niatan kita hadir di sini, Allah berikan barokah, Allah berikan kemudahan untuk semua. Ala hadini wa qalatil salah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mungkin acara kita santai saja, tapi mungkin tidak lengkap rasanya. Yang namanya kumpul-kumpul begini kan ada maksud dan tujuan gitu. Ya mungkin oh iya ya, ada maksud dan tujuan mungkin kita ini koordinasinya belum lengkap. Maklum baru beberapa menit yang lalu kemudian koordinasi. Mungkin kami persilakan kepada tamu ya, bukan tamu ya, saudara ya. Pokoknya yang punya rumah sama yang di luar dulu dah gitu ya. Yang hadir bertamu mungkin bisa kami persilakan mengutarakan apa itu menjadi niat dan tujuan Pak. Kita. Silakan mungkin dari Setiawan bin Maskin atau yang mewakili, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sama-sama kita hormati keluarga besar nenek kita yang tercinta ya, jadi nenek kita ya. Ini ya, ada Mipoh juga, para paman, jadi paman, mama. Om. Alhamdulillah, tentunya pertama kita bersyukur semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi juga perjalanan dari Gunung Sindur startnya ya. Gunung Sindur terus ke Tangerang. Alhamdulillah lancar tanpa satu kendala apapun. Mudah-mudahan ini pertanda, ini isyarat bahwa apa yang menjadi maksud dan tujuan kami datang ke sini lancar. Amin. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mau cerita dikit nih ya. Jadi awal bulan kemarin itu Waiti ya, kadang-kadang ke Wangkim telepon saya ya. Saya rumah ada apa kayak penting banget gitu kan. Yaudah ntar deh minggu saya bilang. Kemarin minggu akhirnya jam berapa ya, kita mau maghrib baru nyampe rumah. Telepon terus tuh, nyampe mana nih? Di jalan tol gitu kan. Akhirnya cerita Wangkim bahwa ya termasuk hari ini nggak bisa datang, mohon maaf sekali ya. Tadi pun pagi-pagi nggak ketemu. Tapi Wak itu telepon tadi. Di mana saya? Udah di rumah Wak. Ini lagi ngantri ngambil nomor, kakinya apa bengkak lagi itu ya, jadi ada gangguan di jantungnya. Jadi kita mohon doa aja lah ya, kita doa yang terbaik, mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan kepada beliau. Jadi cerita, jadi gimana Wak, ada apa gitu?
Iya kan Iwan kemarin habis lebaran pulang dari Kuningan, ceritanya ke Lenteng Agung, terus habis itu ke Cilengsi. Terus gimana maksudnya? Ya tolong Asep ke sono tanyain tanggal apa sih maksudnya itu belum paham ya. Si Iwan katanya mau nikah orang Cilengsi. Cilengsi yang mana, belah mana Cilengsi gitu kan. Anaknya Binjum, yang mana wah, kan udah nikah semua gitu. Yang janda, yang mana wah, gak ada yang janda gitu kan. Ada katanya mana, pikir-pikir yang mana yang janda gitu. Makanya mau nanya dulu di sini nih, apa bener yang dituju itu udah nggak ada sangkut paut sama yang di sono gitu kan? Kan kalau ada ntar berabe, kan dibelokkan Iwan di tanda gitu, wah gitu kan? Dibelokkan jadi belok dah. Bingung kita ntar kalau digebugin ya. Jadi gitu kalau ya mohon kejelasan dulu apa benar statusnya sudah, ya paling nggak kan surat-suratnya mesti ada gitu ya. Kalau emang itu udah memang benar, nah memang maksud selanjutnya kita ini kesini mau minta gitu ya, minta sekaligus kalau bisa tanggal duduk nikahnya gitu. Jadi mau khitbah kalau dalam bahasa Arabnya, atau ngelamar Ocan ya, kita kalau panggil Ocan, onti cantik gitu. Udah tahu Iwan, Ocan. Mau ngelamar Ocan yang mana ya udah jelas, yang katanya udah janda katanya sih ya. Cing pipit ya, kita ya tunggu jawaban dari sini gitu ya. Tapi ya lagi-lagi apa namanya, karena Kak Iwan memang udah serius ya, kita pun akhirnya ngatur jadwal ya. Jadi datangnya ke sini itu mau ngejujurin, mau apa namanya ini ngebuktiin bahwa Iwan udah serius. Tadi juga di rest area kita udah bilang, Wan, hati-hati Wan, ini saudara kan, jangan sampai nanti gimana gitu kan, pokoknya pertahanin ya. Kalau bisa salah satunya itu ya namanya rumah tangga ada berantem itu ngomong di mobil gitu ya. Taiwan dia udah paham gitu kan. Jadi ya harapan kita yang tadinya memang udah saudara jadi makin akrab lagi kalau diterima. Dan mudah-mudahan diterima, maksudnya yang diterima ya. Gitu. Ya selanjutnya dikembalikan lagi ke pengatur acara. Yap. Jadi maksud kami kesini yang pertama silaturahim. Ya udah lama juga nggak ketemu Mimi ya Mi ya. Iya. Tahun kemarin ya ketemu Mimi kesini bareng kemarin enggak ya. Iya. Alhamdulillah lihat Mimi sehat, semua sehat. Kemudian yang kedua ya maksudnya itu ya memfollow up apa yang telah dibicarakan oleh mungkin Iwan sama Pipit udah ada pembicaraan sebelumnya. Ini cuma menegaskan saja apa namanya supaya kata Bang Kim sebegitu, minta tanggal duduk nikahnya biar di sana diurus surat numpang nikahnya kalau diterima. Dan lagi-lagi Bang Kim titip salam, mohon maaf tidak bisa hadir ya karena alasan kesehatan dan apa namanya Rahmat sendiri lihat sono ya. Wah itu memang harus mendampingi Wang Kim terus, harus mendampingi, nggak bisa nggak didampingi. Jadi begitu maksud kedatangan kami serombongan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah selasih dibagi 4. Terima kasih Abang Rahmat. Ayo balas dong Bang. Balas dong Bang. Belum panas. Ini kan baru pemanasan. Selasih campur korma gitu Bang. Terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih atas maksud dan tujuannya. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada abangnya Pipit untuk menyampaikan apa yang jadi tadi maksud dan tujuan kepada abang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai beli asem. Kakak. Asem dong. Kita sambil nyantai biar adem. Haji. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Adinda
terganteng se-Republik Indonesia. Nur Hadi. Terima kasih Adinda sepupu teralim sekota Bogor. Ini punya channel YouTube loh. Harus di like. Iya benar. Subscribe ya, di subscribe. Adik-adik semua, sambil ada ya, karena dari silsilah saya urut, ini semuanya adik. Mimi ini tertua. Jadi begini, ini siapa adik, siapa namanya? Fadli. Adik Fadil nih? Heri. Adik Heri. Nah ini adik Iwan. Kenapa saya bahasakan adik? Silsilah bapaknya Iwan ini adalah anaknya kakaknya Mimi. Bapaknya Iwan aja keponakan Mimi. Bapaknya loh ya, bukan anaknya. Bapaknya Iwan itu keponakan Mimi. Jadi Iwan manggil ke Mimi nenek, Rahmat manggil ke Mimi nenek, Fadil manggil nenek. Ini bahasa Indonesia dulu ya, ntar bahasa daerahnya masing-masing. Jadi silsilah kita ini harus kita ketemu ini dulu nih. Sebelum jawab pertanyaannya Ustaz Rahmat, ketemu silsilah dulu nih. Ternyata silsilah kita ini yang sudah lama tidak ada komunikasi, mungkin bahasa kerennya lost contact atau apalah, nggak ketemu. Ternyata ini kita alhamdulillah masih satu keluarga besar dari almarhum Abah Darja, ya, Abah Darja, yang mana Abah Darja adalah kakak kandung Mimi. Itu silsilah kita tuh. Jadi kita induknya dari Abah Darja semua nih, ya, induknya dari Abah Darja. Nah, itu ternyata kita masih satu garis keturunan yang boleh dikatakan secara agama masih family. Kalau di ini ya, masih satu keluarga ya. Mungkin karena Abah Darja bukan Alatos, mungkin kalau Abah Darja Alatos, kita Alatos semua nih. Nur Hadi Alatos. Jadi Mas Komar menyampaikan pertanyaan Adinda Rahmat sebagai amanat dari Kak Sarkim untuk membawa amanat terhadap putranya yang berniat baik untuk melanjutkan silaturahmi dengan menyambung tali silaturahmi lebih dalam lagi selaku nanti akan menjadi calon suaminya Diah Pitaloka. Yang mana saya jawab sekarang secara jelas bahwa adik saya Diah Pitaloka sudah sah resmi menjadi seorang janda dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Bogor. Ya. Surat-suratnya mana, Pit? Ada? Harusnya dibawa tadi tuh. Tapi intinya sudah ada ya. Jadi nggak usah khawatir datang ke sini keluar diancam. Kalau datang ke sini keluar diancam, maka Mas Komar sebagai kakak tertua yang akan bertanggung jawab atau turun tangan sebagai penanggung jawab Pipit. Karena harusnya nih kakaknya Pipit ada lagi, Mas Edi almarhum. Yang laki kan, nah kakaknya Pipit ada lagi Mas Rijal ada di depan. Dia sudah mendelegasikan saya adiknya lagi laki-laki. Setelah saya ada adik saya laki-laki lagi kerja. Mungkin piket dia nggak bisa meninggalkan karena ada adiknya lagi nih. Nur Hadi adiknya lagi satu. Ini Wahyu dulu kakaknya, lupa kakaknya Wahyu. Baru ini adiknya Nur Hadi. Nah ini adiknya punya adik lagi Daus, lagi syuting nggak bisa ditinggal juga, lagi syuting di Jakarta. Jawaban dari pertanyaan Adinda Rahmat sudah terjawab bahwa Diah Pitaloka itu sudah dinyatakan oleh Pengadilan Agama sah secara resmi menjandang sebagai seorang janda. Dan Pengadilan Agama memutuskan sebagai seorang janda. Jadi hari ini terjawab sudah pertanyaannya bahwa Pipit seorang janda. Ya? Sudah ada 3 bulan ya? Lebih. Secara agama sudah hampir 1 tahun karena tidak ada hubungan apapun dengan mantan suaminya. Tapi putusan agama itu tidak berlaku surut kan, karena dia putusannya itu tertanggal mungkin belum 2 bulan dari kemarin ya, belum 3 bulan dari sekarang. Tapi lewat ke belakang secara hukum agama sudah tidak ada hubungan lagi dengan mantan suaminya kalau diatur menurut syariat hukum agama. Karena syariat hukum agama apabila sudah
3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir, sehingga istrinya tidak ridho dan tidak rela untuk diperlakukan seperti itu, maka berhaklah untuk menggugat talak kepadanya. Sudah ada di dalam aturan. Dan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengatur hal demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan keluarga besar, satu garis keturunan, ya. Jadi ada pertanyaan, emang boleh itu dia menikah, gitu ya? Saya pelajari dalam hukum Islam itu adalah boleh. Contohnya ada contohnya. Contohnya Rasulullah itu istrinya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah itu sepupunya Rasulullah. Jadi Iwan ini dengan Bibi sepupuan. Contohnya Rasulullah udah ada, Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy sepupuan. Bahkan lebih dekat sepupuannya. Ini kan masih agak jarak satu karena Mimi kakaknya anaknya. Nah, sedangkan Zainab binti Jahsy bukan kakak anaknya tapi adiknya Mimi. Nah, gitu. Jadi ini dinyatakan sah dan sangat sah karena Mimi adalah terahnya dari darah perempuan. Ya, gitu ya. Harus paham nih karena hukum Islam kita jangan main-main ya, Ustaz Ahmad ya. Kita jangan main-main, jangan nanti kita nggak ngerti di situ emang di situ nggak ada yang ngerti agama, ntar kita begitu keluarga kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan sampai terjadi seperti itu. Ternyata itu sah. Jadi ada pertanyaan, memang sah si Pipit menikah dengan anaknya Kak Sarkim? Ya sah lah, orang itu menurut agama. Mas Kim ya? Oh Mas Kim. Sarkim. Maaf salah. Ya Allah, kakak bukan koreksi lagi. Kalau bapaknya salah nyebut. Mas Kim. Iya sama juga. Coba kalau Abah Kodrat dikata anaknya Pak Sodrat, lah kan salah juga. Iya. Itu yang kedua itu bahwa pertanyaan sudah kita jawab, bolehkah menikah? Boleh. Yang ketiga, ini yang menjadi perhatian kita semua. Kenapa? Ini kita menyambung silaturahmi supaya lebih erat lagi. Adanya ikatan perkawinan, ikatan pernikahan itu adalah untuk ikatan silaturahmi yang lebih erat lagi. Yang kemarin kita mungkin jarang berkomunikasi, sekarang kita sudah bisa berkomunikasi. Gitu. Ini yang paling rajin ini nih, Adinda Rahmat nih, Masya Allah. Iya, ini Masya Allah, ini jasanya kuat sekali nih. Ini cucunya Abah Darja yang paling menurut Mas Komar ini paling cocok menjadi pimpinan umat ya ini nih. Amin. Ya, itulah. Jadi nanti juga Iwan sama Rahmat manggil AA dong. Iya. Kan bapaknya itu Bapaknya kakak abah. Sepupu berdua sepupu. enggak, yang tuanya kan tuan. Umur. Bukan tuan bapaknya. Abah. Tuan Abah Sakim. Ini adiknya Abah Sakim, bapaknya. Bapaknya adeknya, Kak Acit adeknya Kak Kim. Saya ke dia Anak emang Acit. Kang Mas Kim punya adik. Iya. Bapaknya Kak Rosid Abdul Rasid. Bapaknya ini. Iya. Oh, adik berkakak ya. Berarti ini manggil abang. Ya. Kader dah. Ya. Makanya nanti kita kalau udah mendekat silaturahmi nih Iwan sama Pipit, nanti kita bikin sesuatu. Jamat ya. Gitu mat. udah nyampe siapa kemarin ya? Singa direksa ya nyampe. Singa Direk sama bikin. Iya. Ntar nanti kasih Mas Komar ya. Dona Bedarja, Bin Karta, Bin Wijaya ya. Ya. Kartawijaya. Oh, itu nama. Ya. Oh, Kartawijaya itu nama itu. Iya. Kirain Karta Bin Wijaya. Badarja bin Kartawijaya. Terus ke atasnya Ya, terus bin Singa Diraksa. Gitu. Supaya kita kalau nanti ada acara sekeluarga aja udah bisa 3 mobil bus. Iya kan? Satu bus. 3 bus yang gede. Iya. Mana tahu kita mau pergi jalan-jalan ke Sunan Kalijaga ya kan? Panitianya Rahmat. Ya itu saya kira yang dapat kami sampaikan Adik Nur Hadi. Jadi dari mana? Ada kejelasan. Ini kan tujuannya belum tahu, baru nanya doang. Saya belum nanya, baru nanya doang. Apa bener anaknya Mima ada yang janda? Saya sebagai kakak jawaban ada. Udah sah, udah janda. Nah selanjutnya acara lain belum tahu Mas Komar.
Baru nanya janda doang kan? Iya, iya. Dikasih tahu suratnya. Percaya udah. Tapi buka Adinda Rahmat harus menjelaskan lagi maksud berikutnya kan begitu. Iya, iya. Tadi maksud awalnya pertanyaannya Betul, aja. betul. Karena utusan keluarga. Utusan keluarga nggak boleh sembarangan. Ini mendapatkan mandat. Yang mandat itu adalah amanat. Ini, waduh, ini mau, Masya Allah. Itu sudah terjawab 3 poin itu. Mas Komar selaku keluarga mewakili keluarga Ibunda Hajah Mina Murniati Mimi dan selaku kakaknya Pipit Dia Pitaloka menyampaikan hal seperti itu. Semoga menjadi kejelasan bagi kita semua. Amin. Jadi kita ngumpul ini saudara semua, kagak ada yang orang lain. Ya, saya kira itu. Buah selasih, buah apa? Ya, kalau dia lain, kalau saya lain. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golok Semar jangan lupa dicuci bersih. Iya. Abang kita Mas Komar terima kasih atas apa yang diberikan sambutannya. Oh siap. Mana ini? Baik. Setelah tadi sudah ditanya dan sudah dijawab. Nah, selanjutnya nih MC bingung ini. Ngapain lagi nih ya? Mari dah, silakan kira-kira acara selanjutnya apa ini? Belum selesai. Oh, belum selesai. Maksud dan tujuan belum. Tadi baru pembukaan. Pembukaan maksud dan tujuan belum dong. Iya. Coba dah biar ada kelimanya kita mendengar nih. Iya. Ya udah, daripada muter-muter di pasar kalender, si MC-nya jadi kalender, langsung aja dah kita balik lagi kepada Bang Rahmat. Nah, ini abangnya Wahyu. Ini, Tunggu, ini penting lagi nih, silakan. dengerin, Rahmat mau menyampaikan amanat. Baik, jadi udah jelas ya, alhamdulillah udah jelas. Ternyata memang gara-gara saya jarang silaturahmi, nggak tahu kalau anak ini ada yang janda. Tadi kenapa saya tanya udah berapa lama? Karena dalam agama itu tidak boleh meminang seorang janda yang masih dalam masa iddah. Tapi katanya secara agama sudah setahunan ya. Berarti udah lewat masa iddah. Nah, kalau memang begitu, ya udahlah, asam di gunung garam di laut. Iya. Ketemu-temu. Ketemu-temu di Cilengsi. Dengar, ini hal penting nih, ini hal penting. Videoin saya. Jadi mungkin apa namanya? Kok mungkin nggak percaya, masa Iwan belum ada jodohnya, dia namanya jodoh begitu kan. Usaha udah ada, ikhtiar udah ada, kenalan seorang udah ada, tapi ujung-ujungnya kesini-sini juga gitu kan, berkelok-kelok jalan. Maksudnya adalah ingin Bukain melamar yang dingin buat Akil. Pipit buat Iwan gitu, buat Iwan ya. Yang dingin. Yang jelasin. Bukain. Oh, jadi ngelamar Pipit. Buat Iwan. Nanti kagak bunyi orang udah. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Emang begitu. Nggak usah serius, santai-santai. Ini Adinda Rahmat ini mewakili mamang kita. Siapa namanya? Pak Maskim. Oh, kakak kita. Lanjut dulu. Lanjut. Ya besar sih harapan kami supaya lamaran ini diterima ya. Seperti apa pucuk dicinta ulang pun tiba. Ini pantun. Kayak itu lagu kayak lagu. Jalan-jalan masih duduk. Jalan-jalan udah bosan jalan-jalan. Capek ya. Masak air biar mateng. Ngopi Ya, dong. gitu ya. Ya mudah-mudahan gayung bersambut. Gitu maksudnya menerima dan kalau dalam Islam kan kalau memang sudah ada jodohnya disegerakan gitu ya. Kita sih tetap kalau kesiapan nunggu di pihak sini gitu kan, tanggal berapanya gitu ya. Kalau masalah tanggal kali Kangkim terserah dari pihak Mimi. Iya kan kalau tanggal ketahuan biar Aiwannya nanti ngurus Iya. surat gitu. Gitu. Ya, terima kasih. Langsung aja dah dijawab. Monggo Iya. silakan. Ini
Terima kasih ya tadi udah pembukaannya. Ini kayaknya diskusinya jadi diskusi kayak abang sama adik. Jadi begini, ya Rahmat. Kalau Mas Komar selaku kakak itu silaturahmi siapapun kita harus rekatkan silaturahmi kita. Nah, terkait dengan masalah lamaran Adinda Iwan terhadap Adinda dia Pitaloka, itu kembali kepada yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan itu mau menerima lamaran ini? Kalau mau menerima lamaran ini, kami sebagai kakak merestui. Betul? Gitu. Tapi orang ini kan bener kan? Nah, itu. Bener ya? Nah, Dari tadi ngomong gak kan? enggak, karena pernah orang begini, Pak. Dengar, pernah terjadi dekat, kenal, taruh, ditanya mau melamar, begitu kelima begini ditanya mau nggak, suka berubah pikiran. Nah, makanya supaya ini menjadi ikatan kita bersama, menjadi dasar, kan yang mau menikah antara Adinda Iwan dan Adinda Pipit. Nah, maksud dan tujuan Adinda Iwan sudah disampaikan oleh Adinda Rahmat. Sekarang terserah Pipitnya. Kalau Pipit menerima, kita aminkan, tutup doa, habis itu bicara tanggal. Bicara tanggal mah bisa sambil minum kopi kali ya. Siap. Ada kopi di depan. Oh, di depan. Udah siapin Teis, banyak. ada teis kopi. Ya, ntar. Selanjutnya, Pipit, apakah menerima pinangan dari amanatnya ayahanda dari Iwan? Kalau begitu buah nangka taruh di depan. Apa itu artinya? Kita tanya pada yang bersangkutan. Betul. Ya, iya, itu yang benar. Gimana dah tuh? Ya. Ya, oh iya. Belum. Tungguin dulu. Bismillah dulu, jangan gemeteran. Iya. Waalaikumsalam. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap menerima lamaran Aywan. Menerima. Alhamdulillah. Ya, sudah didengar semua bahwa yang bersangkutan menerima. Alhamdulillah. Dijadikan pesan ini sampaikan kepada kakak Wangki. Pelaksanaannya walimatu arus kita bicara di tahap kedua ya. Kalau mau dicatukan sekarang juga enaknya sambil ngopi. Ya, karena tanggal kan bisa namanya tanggal kan. Tanggal mau nggak berubah, yang berubah kan nih apa namanya rencana, ya kan. Ya nanti udah direncanain tanggal sekian, tiba-tiba tanggal sekian. Iya, ya bagaimana kita bicarakan ya. Itu tergantung dua ini deh nih, Adi Iwan sama Adinda Pipit dah. Ntar kita tinggal berkabar aja. Bener gak? Ya kan? Ntar kita dapat kabar dari masing-masing nih. Saya dapat kabar dari Pipit, keluarga Angkim dapat kabar dari Iwan. Saya kira itu acara kita. Sudah dijawab, ijab kabulnya sudah ada. Adinda Rahmat sudah mendapatkan jawaban dan amanatnya sudah tersampaikan. Saya dari keluarga Mimi dan Kakanda Pipit, terima kasih banyak. Ini merupakan suatu kehormatan yang sangat tinggi buat kami, bahwa niat baik ini harus kita syukuri bersama-sama. Dan semoga kelak pernikahan Adinda Iwan Setiawan dan Diah Pitaloka menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah, seperti pernikahannya baginda Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy yang sudah dicontohkan dalam agama kita. Saya kira itu kedua belah pihak harus saling memahami bahwa Iwan punya istri, tabiatnya seperti itu. Memahami bahwa nanti Diah Pitaloka punya suami yang namanya Iwan Setiawan, tabiatnya seperti itu.